Salam hormat, salam kebangsaan. Warga Fox Point TV dimanapun kalian berada, senang sekali sore hari ini kami bisa hadir di hadapan Anda melalui acara diskusi bincang-bincang politik. Kali ini kita akan menyoroti pemilu serentak 2024. Kita menggarisbawahi terkait pemilihan legislatif di 2024. Di studio kali ini sudah hadir pengamat kawakan Bung Lisius Karus. Selamat sore. Selamat sore, Bung Norben. Apa kabar? Kabar baik. Oke. Nah, ini senang ya, kalau pengamat itu pasti energinya selalu meluap-luap gitu, apalagi menjelang tahun 2024. Meledak-ledak. Iya, Bung Lusius, banyak isu, banyak tema yang beredar di masyarakat saat ini terkait pemilu 2024, entah pilpres, pileg itu, dan itu semua menjadi hangat itu, ya, karena kelas masyarakat kan berbeda-beda sehingga cakupan pembicaraan terkait tema-tema itu pasti berbeda. Nah, yang menarik salah satu di dalam pembicaraan politik ini adalah pemilu serentak 2024. Nah, kali ini kita mau menggarisbawahi tantangan pemilihan legislatif di 2024. Nah, Bung Lusius sendiri bagaimana melihat ini? Tantangan apa yang paling real, yang paling konkret yang harus dihadapi oleh calon-calon legislatif di 2024? Ya, saya kira sih bicara soal tantangan pemilu 2024, pemilu serentak 2024 gitu ya, tentu tidak banyak yang berubah sebenarnya dibandingkan dengan pemilu 2019. Karena undang-undang pemilu yang jadi acuan penyelenggaraan pemilu 2024 itu masih undang-undang yang sama yang berlaku di tahun 2019. Jadi mestinya dari sisi regulasi nggak ada hal luar biasa yang kemudian membuat pemilu 2024 itu sangat berbeda dengan pemilu 2019 gitu ya. Itu dari sisi aturannya. Gitu ya. Hanya saja yang baru di 2024 itu keserentakan itu tidak hanya terjadi pada pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Betul. Tapi di tahun yang sama kita juga harus berhadapan dengan pemilihan kepala daerah gitu ya. Walaupun waktunya berbeda dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Artinya ada 2 tahap ya? Ada 2 tahap, ada 2 gelombang. Gelombang pertama untuk nasional, pemilu presiden, dan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD gitu ya. Di gelombang kedua November 2024 itu kita berhadapan dengan pemilihan kepala daerah gitu ya. Dan kesibukan yang bertumpuk dalam setahun itu yang saya kira betul-betul baru di 2024 gitu ya. Ini akan menjadi langkah pertama ya, langkah Indonesia, pertama di Indonesia melakukan semua jenis pemilu digabungkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Gitu ya, diharapkan nanti jadi kita hanya sibuk dalam setahun, 4 tahun berikutnya betul-betul semua mereka yang terpilih itu diharapkan bekerja, fokus bekerja. Nah, itu yang menarik ya. Itu idenya gitu ya, dulu gitu ya. Tapi kan kita belum tahu karena ini uji coba pertama gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal tantangan pemilu legislatif, saya kira dengan situasi awal seperti yang saya katakan tadi, ada 2 gelombang pemilu di 2024 gitu ya. Dan saya kira yang paling menonjol dari pemilihan atau pemilu yang diselenggarakan di Indonesia selalu terkait pemilihan ke eksekutif. Di pusat itu terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan di daerah itu pemilihan kepala daerah gitu ya. Lalu pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu hanya menjadi semacam penggembira gitu ya. Padahal kita tahu betul sesungguhnya dari sisi fungsi, dari sisi wewenang gitu ya, antara eksekutif dan legislatif sama pentingnya. Bahkan yang lebih banyak punya peranan di negara ini, saya kira legislatif gitu ya. Tidak ada pemilihan pejabat apapun di Indonesia yang tanpa melalui DPR gitu ya. Nah, Bung Lusius, itu yang menarik sesungguhnya, karena pemilihan serentak ini juga akan mengganggu kejelian masyarakat untuk memilih wakilnya, betul. Yang orang yang sangat diharapkan akan benar-benar bisa bersuara mewakili kepentingan rakyat. Nah, ini bagaimana mensiasati ini, Bung Lusius? Bahwa sebenarnya memilih legislatif ini memilih wakil masyarakat loh gitu. Dan dia yang diharapkan untuk
bersuara memperjuangkan kepentingan masyarakat di legislatif tersebut. Gitu. Ya, ini sebenarnya kita bicara problem sistemik di Indonesia gitu ya. Jadi orang selalu bertanya apa yang keluar duluan, ayam atau telur, ya mana yang duluan gitu ya. Jadi saya kira seperti itu juga persoalan ketika kita bicara misalnya soal anggota DPR dalam kaitannya dengan pemilihan umum, sistem pemilihan umum gitu ya. Karena kita tahu betul calon-calon anggota legislatif ini diusulkan oleh partai politik ya. Jadi rumah atau tempat anggota legislatif ini berasal partai politik. Itu artinya bahwa semua tanggung jawab terkait dengan kualitas, terkait dengan integritas dari calon-calon ini ada di partai politik. Ya. Tapi kan kita tahu juga fakta hari ini, kelemahan demokrasi kita, kelemahan tata kelola pemerintahan kita itu ada di partai politik. Dia diberikan panggung yang begitu luar biasa, panggung sentral dalam pergerakan demokrasi kita, tapi pada saat yang sama dia paling terbelakang dalam soal perubahan gitu ya. Dan kita berhadapan dengan fakta itu sesungguhnya. Kita akan memilih calon-calon yang diusung oleh partai politik. Pada saat yang sama kita tahu betul situasi partai politik kita tidak dalam kondisi yang ideal. Ya. Jadi itu artinya ada yang pernah mengatakan kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Mungkin sih terlepas dari pro kontra juga soal itu gitu ya. Tapi seperti itu saya kira gambarannya. Karena kita tahu betul rumah asal dari caleg-caleg ini partai politik dengan segudang masalahnya. Ya. Otomatis calon-calon yang juga akan diusung itu bukan calon-calon ideal gitu. Bagaimana bisa kemudian dari rumah yang reot kemudian keluar emas gitu ya. Jadi saya kira kita harus realistis. Kita harus realistis. Tapi artinya pemilih betul-betul dimintakan tanggung jawabnya gitu untuk bekerja memastikan orang-orang yang diusung oleh partai politik itu orang-orang yang akan dipilih oleh pemilih itu orang-orang yang betul-betul menurut pemilih itu merupakan kader yang bukan hanya karena dia bergabung dengan partai politik tertentu ya, tapi orang yang kemudian punya kualitas dan integritas. Jadi saya kira beban itu lebih banyak pada pemilih jadinya. Justru ya. Betul. Partai politik mah semua yang dia usung di daftar caleg tidak pernah dia kemudian pedulikan soal kualitas, integritas dan lain sebagainya. Artinya Bang itu adalah mesin untuk partai politik untuk mendulang suara gitu ya. Artinya Bang Lusius mau mengatakan bahwa ya ini loh, silakan pilih ini dari partai politiknya. Betul, ini loh partai politik itu selesai kerjanya saat dia kemudian memenuhi daftar calegnya gitu ya. Urusan selanjutnya siapa yang kemudian akan dipilih dari daftar calon itu urusan pemilih dan partai politik nggak peduli lagi soal itu. Padahal idealnya partai politiklah yang punya tanggung jawab pertama untuk memilih kader-kader yang berkualitas, yang siap. Betul. Dipercayakan sebagai rumah di mana kader-kader untuk menjadi politisi itu partai politik punya tanggung jawab untuk memastikan orang-orang yang akan dia terjunkan ke politik praktis itu orang-orang yang kemudian sudah sudah melewati pendidikan kader, pelatihan, penggemblengan mental gitu di partai politiknya. Tapi kan itu mengandaikan partai politik bekerja serius gitu untuk memastikan itu gitu ya. Artinya ini tetap menjadi catatan demokrasi kita khususnya kepada partai politik. Ya, bahwa belum ada keseriusan untuk menyiapkan kader di partai politik. Ya, kita selalu terbuai dengan pembicaraan atau tema-tema menjelang pemilu gitu ya, soal misalnya kali ini soal sistem pemilu. Soal keterwakilan perempuan, soal banyak isu lain yang hampir tiap 5 tahun setiap kali pelaksanaan pemilu itu dimunculkan gitu ya. Kita tidak pernah serius menyoroti kerja partai politik dan menginisiasi rencana perubahan di partai politik. Nah, bukan rahasia lagi Bang Lusius bahwa banyak juga calon-calon ini tidak pernah melewati masa kaderisasi. Tapi karena kantongnya tebal, dalam proses di partai politik, dia justru mendapat lebih tempat istimewa dibandingkan orang yang benar-benar sudah mengikuti proses kaderisasi. Gimana? Itu yang saya bilang tadi, partai politik nggak peduli sama sekali dengan urusan kualitas, dengan
urusan integritas dari calon-calon itu gitu ya, yang kemudian masuk dalam daftar caleg gitu ya. Yeah. Bagi dia sama semua status orang-orang yang masuk dalam daftar caleg ini. Orang-orang ini diharapkan kemudian memberikan sumbangsi suara untuk menyumbangkan kursi kepada partai politik di pemilu legislatif, karena semuanya itu harus berkontribusi untuk bisa memastikan partai bisa melewati ambang batas parlemen yang 4% gitu. Artinya ya kita sebagai pemilih, kita memang akhirnya harus benar-benar selektif, dan kita punya tanggung jawab besar ini untuk memilih orang-orang yang diutus partai untuk maju ke Senayan di parlemen gitu. Ya masyarakat harus cerdas ya untuk memilih gitu. Mesti belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, sehingga kita tidak mengutus orang yang memang tidak bisa berbuat apa-apa di DPR gitu. Sebenarnya sih Bung, negara itu sudah menyiapkan KPU gitu ya untuk memastikan rakyat atau pemilih itu punya sandaran informasi terkait dengan caleg-caleg ini gitu ya, agar pemilih tidak diberikan beban untuk mencari sendiri informasi terkait dengan kualitas integritas dari caleg-caleg ini gitu ya. Tapi bukannya KPU sudah membuka akses ke sana? Tapi saya kira KPU sekarang ini ya 11-12 saja gitu sama DPR gitu ya. Tidak punya independensi, tidak punya kemandirian gitu ya. Peserta pemilu ini sudah mendaftarkan diri itu sejak Desember 2022 lalu gitu, partai politiknya gitu ya. Caleg barusan beberapa bulan lalu, dan kita belum melihat ada upaya serius dari penyelenggara pemilu untuk memastikan sejak bahkan jauh-jauh sebelum kampanye itu rakyat atau pemilih itu sudah disodorkan informasi terkait caleg-caleg itu. Coba kita lihat misalnya rilis dari KPU yang dia sebutkan berapa artisnya, berapa ini dari partai ini. Yang tidak terlalu urgensi. Kalau soal jumlah saja kita juga bisa hitung kok. Nah terkait ini Bang Lusius, ya, pemilu 2024 itu kalau kita lihat jangka waktu kampanyenya untuk calon-calon ini sangat pendek gitu. Ya tentu sangat penting kampanye itu sehingga orang bisa membaca, mendengar isi pikiran, ide, gagasan yang hendak ia perjuangkan ya, tentu itu. Dan ada kesempatan buat masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Tapi ini waktunya ini sangat pendek. Bagaimana Bung Lusius melihat ini? Ya saya kira ini didesain oleh KPU dan juga DPR gitu kan, yang memutuskan durasi masa kampanye ini kan pertama diusulkan oleh KPU lalu disetujui oleh Komisi 2 di DPR RI. Dan hampir pasti ini desain yang dibuat sengaja gitu ya, untuk memenangkan incumbent gitu ya. Incumbent anggota DPR yang sekarang mau maju lagi di pemilu 2024. Bung Lusius justru melihat ini keuntungan buat incumbent waktu pendek ini. Karena mereka sudah berkampanye selama 5 tahun gitu. Sementara caleg-caleg lain yang baru mendaftar itu akan berkampanye selama 75 hari. Bukan hanya soal waktu saja yang incumbent sudah berkampanye selama 5 tahun gitu ya. Tapi dalam banyak hal, banyak uang APBN itu yang digunakan untuk kepentingan kampanye itu, walaupun dengan modus-modus sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPR. Jadi saya kira dalam hal kampanye itu ya durasi 75 hari itu menguntungkan incumbent gitu, karena mereka sudah lebih banyak dikenal. Itu kenapa kemudian banyak partai sekarang juga mengusung artis-artis gitu ya. Orang-orang populer jelas tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian bisa dikenal oleh pemilih. Mereka hanya perlu kemudian meyakinkan pemilih kenapa harus memilih dia gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir Bang Lusius. Mungkin ada langkah-langkah praktis yang langkah-langkah jitu bagi pendatang baru ini biar bisa mendapat posisi dengan waktu 75 hari itu. Ya, saya kira dalam waktu yang sangat sempit untuk memperkenalkan diri, untuk meyakinkan pemilih, caleg-caleg baru ini diharapkan bisa membuat perbedaan yang tajam gitu dengan caleg-caleg incumbent gitu ya. Misalnya dia harus melakukan perbandingan jika incumbent sudah melakukan apa saja gitu ya, dan apa yang belum. Lalu yang belum itu apakah dia nanti bisa melakukannya kalau dia menjadi anggota DPR. Saya kira diferensiasi antara yang baru dengan incumbent ini penting bagi caleg-caleg baru untuk memastikan dia kemudian wajar untuk dilirik pemilih gitu ya. Kalau kemudian semuanya standar, biasa-biasa saja seperti caleg-caleg incumbent juga, ya itu pasti menguntungkan incumbent gitu ya. Yang kedua saya kira perlu menyamakan visi misi dengan calon presiden. Jadi
mengharapkan efek elektoral dari calon presiden, calon wakil presiden juga itu harus dilakukan gitu. Jadi caleg baru ini harus juga punya jangkauan untuk memastikan dia dikenal juga tidak hanya sebagai caleg tapi sebagai pengusung atau orang yang mendukung calon presiden, calon wakil presiden. Gitu. Oke, terima kasih Bung Lusius. Gitu. Ini pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang tentu sangat membantu baik masyarakat sebagai pemilih nanti juga calon-calon yang siap bertarung di 2024. Tapi catatan penting tadi bahwa masyarakat sebagai pemilih di 2024 mesti partisipasi aktif, ya. Aktif mencari tahu siapa calon yang Anda hendak pilih sehingga orang-orang yang kita utus ke parlemen ini yang akan mewakili kita itu benar-benar siap menyuarai kepentingan-kepentingan masyarakat gitu. Ya sebenarnya kita optimis dikit karena 60% pemilih 2024 itu adalah kaum muda, milenial, generasi Z. Orang yang hari-harinya hidup di media sosial gitu ya. Jadi mestinya mudah bagi mereka untuk kemudian mendapatkan informasi gitu ya. Tapi kan tantangan berikutnya bagaimana literasi untuk memastikan informasi yang diperoleh itu bukan informasi hoax gitu. Oke, masyarakat mesti aktif, benar-benar aktif dengan keterbatasan waktu kampanye dari si calon. Masyarakat diwajibkan, bahkan diharuskan sebagai pemilih nanti ya harus secara inisiatif mandiri menggali sebanyak mungkin informasi terkait calon-calon kita khusus yang ke calon-calon legislatif ini sehingga orang-orang yang ada di parlemen di 2024 itu orang-orang yang benar siap mewakili kita, siap bekerja secara serius untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Semoga apa yang kita gali, kita sampaikan ini khususnya dari Bung Lusius ini pemikiran-pemikirannya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong menyambut pemilu 2024. Saya Norben Syukur dan rekan saya Rio, kami ucapkan terima kasih dari studio Fox Point TV. Bung Lusius Karus, terima kasih banyak. Salam hormat.